Hello, selamat datang di Mari Mengenal. Pernah nggak sih kalian lagi santai di rumah, tiba-tiba tanah bergetar, kaca jendela ikut berdentang, dan duar, musik keras banget dari truk yang lewat bikin semua orang melek. Nah, itu dia yang sekarang dikenal dengan sebutan sound horeg. Fenomena ini lagi ramai banget dibahas, bukan cuma karena suaranya yang luar biasa kenceng, tapi juga karena pro kontra yang nyangkut di baliknya. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin soal asal-usul sound horeg, kenapa bisa jadi sebegitu populernya, dan kenapa juga bisa jadi masalah besar. Jadi gini, sound horeg ini sebenarnya udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa Timur. Istilah horeg sendiri katanya diambil dari bahasa Jepang hor, yang artinya kurang lebih bergetar atau berguncang. Dan emang cocok banget karena tiap kali ada acara yang pakai sound ini, bisa dipastikan tanah ikut goyang, kaca jendela ikut berdentang, dan bassnya berasa sampai ke tulang. Awalnya tren ini muncul sekitar tahun 2011-an. Waktu itu masih sederhana banget. Truk-truk disulap jadi panggung berjalan, dipakai buat meramaikan acara nikahan, arak-arakan, atau pesta kampung. Seru, ramai, dan masih dalam semangat hiburan rakyat. Tapi, lama-kelamaan semuanya jadi makin niat. Bukan cuma buat hiburan, tapi berubah jadi ajang unjuk gigi. Pemilik sound system mulai berlomba-lomba. Siapa yang suaranya paling keras, siapa yang punya bass paling bikin dada berdebar, truk dimodif abis-abisan, speaker dipasang segede gaban. Dan hadirlah budaya baru, kompetisi sound battle yang gak main-main. Harga diri dan gengsi dipertaruhkan di situ. Tapi ya, seperti banyak hal lain yang terlalu ekstrim, sound horeg juga datang dengan sisi gelapnya. Bayangin deh, suara yang bisa tembus sampai 130 desibel. Itu setara suara pesawat jet dari jarak dekat. Dalam 1 atau 2 menit aja, telinga kita bisa rusak permanen. Seram kan? Dan bukan cuma soal pendengaran. Suara sekencang itu bisa ganggu bayi yang lagi tidur, bikin lansia stres, atau bahkan bahaya buat orang yang punya masalah jantung. Belum lagi kerusakan fisik. Di beberapa tempat, termasuk di Malang, kekuatan bassnya sempat bikin retak jembatan. Serius. Dari sisi sosial juga jadi rumit. Ada kasus warga yang berani minta volume dikecilin, malah hampir dianiaya. Orang-orang yang terganggu jadi merasa nggak berdaya, kayak nggak punya hak buat tenang di lingkungan sendiri. Karena makin meresahkan, akhirnya banyak pihak angkat suara. Di Jawa Timur, beberapa ulama sampai mengeluarkan fatwa bahwa sound horeg itu haram. Alasannya yaitu tadi, gangguan publik, merusak kesehatan, bahkan bisa memicu perilaku yang dianggap nggak bermoral. Pemerintah dan polisi juga udah beberapa kali turun tangan, tapi prakteknya susah banget buat bener-bener ngilangin. Soalnya, budaya ini udah kadung mengakar. Banyak yang merasa ini bagian dari identitas lokal yang harus dijaga. Nah, disinilah perdebatan muncul. Sebagian bilang ini adalah bentuk ekspresi kreatif, bagian dari budaya yang harus dihormati. Tapi ada juga yang nanya balik, budaya kok bikin orang lain sengsara? Karena kalau budaya itu tujuannya untuk menyatukan, bikin nyaman, dan meningkatkan kualitas hidup, ya sound horeg mungkin perlu dipikirin ulang. Dan itu jadi refleksi buat kita semua. Mana tradisi yang perlu dilestarikan, dan mana yang harus kita evaluasi ulang. Gimana menurut kalian? Apakah sound horeg masih bisa dibilang budaya, atau udah jadi gangguan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.